Our Beloved Summer menampilkan episode 6 dengan subjudul Keangkuhan dan Prasangka. Diawali dengan kisah Yeonsu yang menceritakan perjalanan hubungannya dengan Chou hingga akhirnya memutuskan untuk pisah. Yeonsu juga mengungkapkan kisah sedih kehidupannya. Yeonsu sejak lahir berada di keluarga kurang mampu dan selalu diterpa dengan masalah yang datang silih berganti. Tumbuh sebagai gadis miskin, membuat Yeonsu dikasihani oleh teman-temannya dan perasaan semacam itu tidak nyaman bagi Yeonsu. Teman-teman Yeonsu juga selalu bercerita di belakangnya dan itu semakin membuatnya enggan untuk bersosialisasi. Agar bertahan di kehidupan yang kejam, Yeonsu mulai membentengi dirinya dan bertekad untuk belajar. Ingin menjadi orang sukses yang menghasilkan banyak uang. Sejak saat dia memutuskan hal itu, Yeonsu mulai dikenal sebagai orang yang egois dan tidak peduli pada hal lain. Ketika Choeung hadir di kehidupan Yeonsu, Choeung disebut berbeda. Yeonsu menganggap kehadiran Choeung dapat membuatnya melupakan sejenak segala masalahnya. Meski begitu, cobaan Yeonsu terus datang bertubi-tubi. Puncaknya adalah saat dia dan neneknya harus terusir dari rumahnya demi membayar utang pamannya. Tak hanya itu, nenek Yeonsu juga jatuh sakit dan membuat hidupnya semakin terbebani. Sering waktu Yeonsu mulai menyadari perbedaannya dengan Choeung. Yeonsu merasa dirinya dan Choeung hidup di dua realitas yang berbeda. Dia melihat masa depan Choeung yang terang. Dia tidak ingin menjadi batu hambatan yang membuat Choeung tidak bisa melebarkan sayapnya. Yeonsu berpendapat alasan utama perpisahan mereka adalah karena mereka hidup di dua realitas yang berbeda. Yeonsu dengan segala masalah hidupnya, di sisi lain Choeung dengan masa depan cerah yang siap menunggunya. Yeonsu takut Choeung akan mengetahui kondisinya yang lemah dan rendah dibanding orang lain. Hingga akhirnya Yeonsu memilih untuk berpisah. Beralih ke masa sekarang, Choeung terbangun dari tidurnya. Dia melihat sebuah termos di atas meja dan menyadari ada sesuatu hal yang janggal. Choeung yang tertidur nyenyak setelah sekian lama dan dia tidak tahu alasannya. Choeung tuh tidak ingat kejadian malam hari saat Yeonsu datang ke rumahnya. Dia berjalan ke dapur dan menemukan Eun-hao di sana. Dia pun bertanya kepada Eun-hao, "Kenapa tidurku nyenyak sekali?" Eun-hao menjawab tidak mengetahui itu karena baru datang. Di sisi lain, nampak orang tua Choeung yang sudah berpakaian rapi. Mereka akan menghadiri opening Seonseop yang akan diadakan hari ini. Choeung yang nampak baru datang langsung menuju ke ruang tunggu di sana. Dia mendapati Yeonsu lagi tertidur karena kelelahan usai menyiapkan acara. Tak berselang lama, Yeonsu bangun, kemudian Choeung berpura-pura seperti baru masuk dan dia mengatakan, "Apakah ini ruang tunggunya?" Kemudian Yeonsu pergi untuk persiapan acara. Beberapa saat kemudian, pertunjukan gambar dalam rangka opening Seonseop pun diadakan. Choeung hadir untuk pertama kalinya di hadapan publik sebagai ilustrator Ko yang akan mengerjakan proyek live drawing bersama ilustrator No. Mereka melanjutkan penampilannya yang tersisa 5 jam dari 100 jam pengerjaan karya, seperti yang dia janjikan sebelumnya. Yeonsu baru pertama kalinya melihat Choeung menggambar dengan serius, dan hal itu terasa asing baginya. Yeonsu mengatakan bahwa Choeung ternyata punya sisi yang berbeda. Dalam live drawing tersebut, selesai menggambar, Choeung langsung disambut NJ yang datang mendukung dan memberikan bunga pada Choeung. Hal itu pun langsung menarik perhatian para wartawan dan orang di sekitarnya. Para wartawan berburu foto mereka dan bertanya mengenai hubungan keduanya. Kejadian ini juga membuat Yeonsu salah paham dan berjalan pergi. Yeonsu mampir ke kafe Soli. Di sana, dia menceritakan tentang live drawing Choeung. Matanya tampak hidup dan aku melihat ada sisi yang berbeda dari Choeung. Iarnya sembari minum-minum. Sampainya di rumah, Choeung yang memikirkan kembali hal yang membuatnya bisa tertidur nyenyak.
Akhirnya, dia mengingat kejadian saat Yeonsu datang ke rumahnya. Choung pergi ke rumah Yeonsu dan menunggunya di depan rumah. Saat Yeonsu datang dalam kondisi mabuk, Choyong mulai bertanya tentang kejadian semalam. Yeonsu mengatakan beberapa kebohongan pada Choung tentang malam itu. Saat Yeonsu hendak masuk, Choyong tiba-tiba bertanya, mengapa Yeonsu berpura-pura seperti tidak terjadi apa-apa? Malam itu, Choyong mengungkapkan di depan Yeonsu bahwa kehidupannya setelah berpisah sangatlah berat. Choyong mengungkapkan semua isi hatinya dengan emosional. Yeonsu menundukkan pandangannya dan meneteskan air mata. Dalam hatinya, Yeonsu mengatakan bahwa alasan sebenarnya dia putus adalah karena keangkuhannya. Yeonsu terlalu mementingkan egonya dan terlalu percaya diri bahwa dirinya bisa hidup tanpa Chow. Namun di saat yang sama dia sebenarnya juga menderita dan hancur setelah berpisah.